نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه من الإحسان وسلم تسليما مزيدا أما بعد alhamdulillah khairuddin alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat Bapak Ibu jamaah pengajian pada subuh yang dimurah Allah SWT wa rahimahullahiyakum. Semoga Allah senantiasa rahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman serta nikmat Islam serta segenap amal soleh yang merupakan anugerah yang sejati, nikmat yang hakiki yang melimpahkan kepada seorang hamba. Kemudian para sahabat teriringi salam, semoga senantiasa pula curahkan kepada junjungan kita dan besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang menjadi pengikut beliau di lisan Yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana yang biasa kita akan lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Al-Fatihah, yang mana kita sudah sampai ke ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, pernah kita singgung sebelumnya, ini dengan pola bacaan keumuman kaum muslimin zaman sekarang. Artinya di zaman sekarang mayoritas kaum muslimin itu membaca dengan qiraat Hafs an Asim. Jadi banyak qiraat, tapi yang terkenal semenjak kekuasaan Ottoman Turki itu kan mazhab mereka mazhab Hanafi itu bacaannya bacaan penduduk Kufah ya. Sehingga di zaman tersebut mereka jadikan wilayah kekuasaan mereka dengan pola satu bacaan ya seperti kita sekarang ini yaitu Hafs an Asim. Jadinya ini satu ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah ayat yang ke-7. Ya, karena pernah kita singgung selintas ada qiraah yang sahih juga yang lain, qiraah Ahlul Madinah di zamannya. Namanya qiraah Nafi'. Nah, qiraah Nafi' ini sekarang didominasi kaum muslimin yang ada di Afrika Utara, itu sampai ke Spanyol, sampai ke Portugal, Mauritania, Maroko, Libya, itu seperti itu. Sehingga mereka membagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu 2 ayat. Jadinya kalau kita lihat di Qurannya mereka, mushafnya mereka itu sama-sama sahih. Artinya Rasulullah SAW itu membaca dengan pola seperti itu dan seperti ini. Artinya dari mana? Dari malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril juga seperti itu polanya. Jadi mereka siratal ladzina an'amta 'alaihim, stop. Itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat yang ke-7. Yaitu qiraahnya, bacaannya bacaan Nafi'. Kalau kita bacaannya Asim. Bacaan Asim langsung
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah ayat yang ketujuh. Kenapa? Karena perhatian ibu, kalau bacaannya kita, bacaannya Asim, itu menjadikan Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Betul tidak? Kita lihat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim ayat yang satu, Alhamdulillahirrahmanirrahim ayat yang kedua, dan seterusnya. Nah, kalau bacaannya Nafi, terus Abu Amr al-Basri, terus satu lagi Ibnu Amir Asy-Syami, itu bacaannya tidak menjadikan basmalah ayat yang pertama, tapi sebagai ayat yang dibaca untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lain. Ya, maka Alhamdulillahirrahmanirrahim jadi ayat yang pertama. Makanya Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu jadi dua ayat, 6 dan 7. Tapi itu tidak ada masalah. Artinya tidak ada perbedaan yang kontradiktif. Ya, cuman perbedaan cara baca. Satu menyebutkan basmalah atau mensirkan, satu menjaharkan. Artinya Al-Fatihah itu sampai waladdallin, sama-sama baca basmalah, cuman satu mewajibkan. Kalau bacaan kita itu mewajibkan, harus, karena dia bagian daripada Al-Fatihah. Jadi kalau bacaan Nafi itu derajatnya sunnah saja. Iya, kenapa? Karena Al-Fatihah ayat yang pertama bagi mereka itu adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, yang kita bahas itu bukan ilmu qiraah, yang kita bahas lebih ke ilmu yang berkaitan dengan makna-makna yang terkandung daripada surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ini dalam ilmu bahasa Arab nahwu namanya badal atau bayan. Artinya apa? Ayat yang sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Sudah kita pelajari bersama, hidayah itu memiliki dua makna yang terkandung sekaligus. Pertama, artinya tunjukilah. Yang kedua, artinya bimbinglah. Artinya, ya Allah, tunjukilah kami sekaligus bimbing dan tuntunlah kami kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu orang paham, tapi belum tentu tahu detailnya seperti apa jalan yang lurus. Ya. Nah, dijelaskan oleh Allah di ayat yang ke-7 atau yang ke-67, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ya. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Kemudian diperjelas lagi, siapa orang-orang yang engkau beri nikmat? Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat? Itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Dalam ayat yang lain, wallahu 'alaihim wa la'anahum, bukan orang-orang yang Allah murkai, bukan pula orang-orang yang Allah laknat, bukan pula orang-orang yang tersesat. Ya. Jadi ini semakin jelas dan semakin gamblang ketika kita minta hidayah, minta petunjuk dan tuntunan serta bimbingan, taufik dan ilham kepada Allah SWT kepada jalan yang lurus. Seperti apa sih jalan yang lurus? Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat mereka, ya Allah.
Ya, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan-jalan orang-orang yang tersesat alias yang disesatkan oleh Allah SWT. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, di sini ada kata yang Allah sebutkan an'amta, jalan orang-orang yang engkau an'amta, engkau beri nikmat. Ya. Apa itu nikmat? Nikmat apa itu nikmat? Nikmat itu sudah di bahasa Indonesia. Nikmat kok. Nikmat. Hah? Nikmat apa? Hah? Kebaikan yang menyenangkan. Betul. Iya. Jadi kita minta kepada Allah hidayah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat mereka ya Allah. Ya, beri nikmat di sini apa? Politik, kekuasaan, kursi, atau perempuan, atau harta, atau kesehatan. Itu nikmat bukan? Nikmat secara kasat mata. Ya, secara kasat mata itu nikmat. Fir'aun Allah kasih kekuasaan, berarti Allah beri nikmat bukan? Allah beri nikmat. Qarun yang punya harta tidak terhingga, itu Allah beri nikmat enggak? Hah? Allah beri nikmat. Iya kan? Nikmat harta. Aman, sehat, cerdas, pintar. Allah kasih nikmat enggak? Allah kasih nikmat. Iya kan? Itu yang harus kita bedakan. Nikmat itu terbagi dua. Ya. Nikmat yang kasat mata, Allah kasih fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki sempurna, sehat. Nikmat secara kasat mata. Ya kan? Allah kasih harta berlimpah tidak terbatas, ya. Ratusan miliar, puluhan triliun, nikmat. Allah kasih sehat, walafiat, kuat, tidak sakit, tidak flu, tidak pilek, tidak batuk, tidak tipes, nikmat. Tapi itu nikmat secara kasat mata, ya, secara kasat mata. Nikmat tersebut tidak identik dengan kecintaan Allah pada seorang hamba. Seperti tadi, Fir'aun itu dapat nikmat. Iya kan? Nikmat kekuasaan, raja paling hebat di zamannya, penguasa paling hebat di zamannya. Iya kan? Qarun, manusia yang paling kaya, mungkin sampai hari kiamat nggak ada yang bisa ngalahin kekayaan Qarun. Iya kan? Gudang emasnya itu kuncinya aja berkuintal-kuintal, kuncinya aja itu berkuintal-kuintal, ya kan? Itu baru kuncinya, belum isi gudangnya. Ya, dapat nikmat. Tapi apakah Fir'aun Qarun Allah cintai? Allah cintai tidak? Tidak. Allah laknat dengan laknat yang bertubi-tubi sampai hari kiamat dan seterusnya. Ya. Allah abadikan di dalam Al-Quran dan di dalam kitab-kitab sebelumnya, an-nar yu'raduna 'alaiha ghuluwan wa 'ashiyyan. Neraka jahanam itu dipaparkan kepada Fir'aun dan pengikutnya semenjak dia mati tenggelam di Laut Merah sepanjang siang, sepanjang malam, alias 24 jam dan terus-menerus sampai hari kiamat. Nanti di hari kiamat Allah perintahkan kepada malaikat, adkhilu ala Fir'aun asyaddal 'adzab. Jeburkan Fir'aun ke siksa yang lebih keras. Siksa apa? Siksa neraka. Kalau sekarang namanya siksa barzakh. Siksa barzakh. Walaupun kita lihat jasadnya itu dimumifikasi, dimumikan, bisa kita lihat. Kalau jalan-jalan ke Mesir, loh jasad Fir'aun. Tapi artinya diazab dengan peroloh siksa neraka jahanam wa iyyabillah. Ya.
Jadi itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat secara kasat mata. Ya, Fir'aun, Qarun, Haman, ya, Abdullah bin Ubay bin Khalaf dan seterusnya. Penguasa-penguasa dunia, raja-raja dunia di masanya. Secara kasat mata dia dapat nikmat, sehat, kaya raya, kekuasaannya tidak terbatas dan seterusnya. Ya, secara kasat mata. Berarti nikmat yang Allah kehendaki di sini nikmat yang lain. Ya. Nikmat apa? Nikmat yang tidak kasat mata. Ya. Namanya kalau yang pertama ulama istilahkan namanya nikmat kauniyah. Nikmat kauniyah. Nikmat kauniyah itu ya nikmat seluruh hambanya Allah kasih nikmat, kesehatan, kaya raya, ya kan, waktu luang dan seterusnya itu nikmat. Ada yang kedua nikmat syariah. Nikmat syariah itu yang diistilahkan dengan nikmat hakiki, nikmat hakikiyah, nikmat yang sesungguhnya, nikmat yang sebenarnya, ya, nikmat yang hakiki yang datang dari Allah. Apa itu syariah? Tatkala seorang hamba ya dirahmati dan dicintai oleh Allah SWT. Ya, kalau yang pertama belum tentu Allah cintai. Yang kedua sudah pasti Allah cintai. Walaupun secara kasat mata dia tidak kaya, walaupun secara kasat mata dia sakit-sakitan, walaupun secara kasat mata dia dipandang sebelah mata. Ya kan? Ada kan orang-orang yang dipandang sebelah mata. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ruba ash'ar akbar madhuun bil abwab." Ya, "Lau aqsama 'ala Allah la abarra." Kata Nabi, betapa banyak orang yang kusut masa, ya, yang kalau dia minta izin tidak diizinkan, kalau dia berbicara tidak diperhatikan, kalau dia kasih usulan tidak diperdulikan. Tapi sebenarnya hubungan dia dengan Allah SWT sangat dekat. Artinya kalau dia bersumpah, ya Allah SWT, dia memohon kepada Allah SWT, Allah pasti akan dengar dia. Ya, pernah kita dengar kisah Uwais Al-Qarni, ya kan? Yang dia adalah seorang tabi'in. Tabi'in itu artinya orang yang datang setelah Nabi, setelah masa sahabat, Ya Rasulullah nggak tahu, tidak pernah berjumpa dengan Rasul, dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Nabi pun tidak pernah berjumpa dengan dia. Baru muncul di zaman Khalifah Umar. Tapi Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah. Nanti akan datang kepada kalian Uwais min murad thumma min qaran. Ya, min murad thumma min qaran. Datang kepada kalian seseorang bernama Uwais. Dia dari suku besarnya Murad, suku kecilnya Qarni. Jadi induknya jadi Uwais al-Muradi al-Qarni. Seperti Rasulullah SAW itu ya Hashimi Quraisy gitu. Ya, suku kecilnya Hashimi, Bani Hashim, suku besarnya Quraisy. Nah ini Muradi al-Qarni. Uwais. Terus kenapa ya Rasulullah? Nanti kalau kalian berjumpa dengan dia, mintalah kepada dia agar dia berdoa kepada Allah untuk memohonkan ampunan untuk kalian. Itu dahsyat sekali. Bagaimana seorang sahabat-sahabat Nabi diperintah oleh Rasulullah kalau ketemu sosok suatu saat nanti Uwais dari Yaman, dari suku Muradi Al-Qarni, maka kalian minta kepada dia agar dia berdoa, artinya ya Uwais tolong doakan aku supaya aku diampunkan oleh Allah SWT. Ya, kan dahsyat itu. Jadilah Abu Bakar, di zaman Abu Bakar ditunggu-tunggu nggak muncul.
di zaman Umar setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian pas mau tahun-tahun terakhir baru muncul. Umar suruh cari. Kalau ada rombongan jamaah dari Yaman, Umar cari. Ada nggak yang dari kabilah Murad? Ada nggak yang dari kabilah Koran? Cari-cari. Kalau nggak ada ya sudah apa? Sekedar dijamu tamu seperti biasa. Suatu saat ada dari kabilah tersebut, ya kan? Ada nggak yang namanya Uwais? Orang langsung spontan, nggak ada. Tidak ada. Kenapa? Ya tidak mungkin seorang khalifah, seorang kepala negara cari ada sosok Uwais. Tapi coba perhatikan, betul-betul. Ini sudah benar nih kabilahnya, rombongan sudah benar. Ada nggak Uwais? Coba cek. Dicek. Ada. Tapi kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena dia cuma juru parkir onta. Ya, tukang kasih makan onta. Jadi kalau onta mau parkir itu kan harus diikat. Kalau nggak kan kabur deh. Diikat, terus kotorannya dibersihin. Ya, tugas tukang parkir onta itu diikat onta, kemudian kasih makan, kasih minum, terus kotorannya dibersihin. Itulah tugas siapa? Uwais. Ya. Ada, tapi kayaknya nggak mungkin. Tidak mungkin itu yang kau cari. Pasti maksudnya ini orang tokoh atau konglomerat misalnya kayak gitu kan, atau kepala suku yang terhormat, paling nggak seperti itu. Kalau ini ada, tapi tukang juru parkir kerjaannya ya kisaran kencing dan tai onta. Jadi bersihin kencing onta, kotor onta, kasih makan onta, itu aja. Jadi tidak mungkin itu ambil ini. Tapi coba panggil dia. Akhirnya dipanggil. Maka tadi kepala suku masih bingung, urusan apa nih? Kepala negara panggil tukang parkir, ya kan? Serius amat gitu. Dipanggil, tanya, diinterogasi. Kamu Uwais? Iya betul. Ya. Dari Murad? Iya betul. Dari Koran? Iya betul. Makin bingung. Terus kamu punya ibu yang janda? Iya betul. Terus kamu tadinya punya penyakit sopak. Tahu sopak? Penyakit apa yang putih-putih seluruh badan? Apa namanya? Putih. Jadi tapi kan nggak rata. Kalau albino kan total rata ya. Dia ungu, coklat penyakit gitu. Apa vitiligo atau apa gitu. Sopak. Terus kamu berdoa kepada Allah, penuh tadi seluruh tubuhmu. Iya. Lalu kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disisakan sebesar 1 koin di pusar. Kok tahu? Iya betul itu. Kok bisa pas itu? Iya. Kata Umar begini, aku dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpesan nanti akan tiba Uwais, ciri-cirinya seperti ini. Kalau engkau berjumpa dengan dia, mintalah kepada dia agar dia berdoa kepada Allah agar engkau diampunkan. Maka Uwais, aku minta kepada engkau, ya, sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, agar engkau berdoa kepada Allah agar aku diampunkan. Apa kata Uwais? Anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anta Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Dia khalifatu Rasulillah, khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahaqqu an yustaghfar minka. Engkau Sayyidina Umar, engkau adalah sahabat Nabi. Seorang yang pasti Allah janjikan masuk surga, ya kan? Banyak sekali kan janji Rasulullah tentang Umar pasti masuk surga dan lain sebagainya. Semestinya engkau lebih layak untuk aku minta kepada engkau agar engkau berdoa kepada Allah aku diampunkan. Apa kata Umar? Bukan itu masalahnya. Ini masalahnya aku melaksanakan perintah Rasulullah, tuntunan Rasulullah SAW.
Nah akhirnya saling minta ampun. Artinya Uwais berdoa kepada Allah agar Umar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dijamu oleh Umar, diservis, dimuliakan itu Uwais dan rombongannya. Setelah selesai ditanya oleh Umar, sekarang kamu mau kemana? Ya. Saya mau ke Kufah. Jadi Kufah itu kota hijrah. Kemungkinan mungkin ibunya meninggal berarti kan. Karena dia tadinya berbakti sekali sama ibunya. Kemudian dia dari Yaman ke Mekah Madinah. Dari Madinah dia pengen ke Kufah. Kata Umar, kalau begitu aku tulis rekomendasi kata BLC untuk gubernur Kufah, kamu dikasih jabatan apa kayak gitu. Ya. Gubernur Kufah ya sahabat Nabi juga. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nanti aku tulis. Tidak mungkin orang tidak turun karena aku khalifah, kepala negara. Apa kata Uwais? Kuntu an akuna fi ghabra'in nas ahabba ilayya. Dia, aku sepertinya lebih baik tinggal di ghabra'in nas. Artinya ghabra'in nas itu seperti rakyat jelata. Rakyat jelata, tidak ada yang anggap aku, tidak ada yang melihat aku, tidak ada yang memperhatikan aku, itu lebih nyaman untuk. Ya sudah kalau begitu masalah. Ya. Di sini jamaah yang Allah Taala ini Nabi sabdakan Uwais Al-Qarni itu Sayyidut Tabi'in. Sayyidut Tabi'in. Kalau Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu Nabi Muhammad. Sayyidul Malaika itu malaikat Jibril. Sayyidus Sahabat, penghulunya para sahabat itu Abu Bakar Siddiq. Sayyid Tabi'in, penghulunya Tabi'in Uwais Al-Qarni. Padahal ini orang sangat sedikit sekali riwayat yang sahih tentang beliau. Ya, banyak riwayat-riwayat yang palsu. Orang kan suka lebay, akhirnya dibuat riwayat-riwayat palsu, dongeng, khurafat tentang Uwais Al-Qarni. Ya, di dalam Islam itu tidak diterima. Di dalam literatur Islam itu harus jelas. Sanadnya jelas, sumbernya jelas, supaya kita katakan ini ceritanya sahih, bukan dongeng dan mitologi belaka. Nah, sanad-sanad yang sahih itu semua sedikit, itu diantaranya yang kita sebutkan. Itu sahih. Itu sahih. Nabi Muhammad SAW sabdakan bahwasanya Uwais ini Sayyid Tabi'in, penghulunya Tabi'in nanti di hari kiamat. Coba lihat. Ya. Padahal di zaman itu ya ada khalifah, ada macam-macam. Tapi penghulunya ini Uwais. Sejarahnya sedikit sekali, beritanya sedikit sekali. Padahal dia kalau kita lihat dengan kacamata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini orang yang paling sempurna mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal kalau secara kasat mata itu enggak dapat nikmat dia. Kendaraan enggak punya, kerjaannya cuma juru parkir. Ya, kalau zaman dulu kan juru parkir kan enggak ikut membersihin kot. Kalau sekarang kan cuma maju mundurin motor sama mobil gitu. Kalau dulu ya dia harus tanggung jawab, bersihin tainya, kotorannya, kasih dia makan, kasih dia minum dan seterusnya. Nah ini menjadi sosok orang yang paling Allah cintai dari kalangan para tabi'in. Ya, menjadi sosok yang paling Allah cintai dari kalangan tabi'in. Padahal kalau dilihat dari secara kasat mata dia tidak menguntungkan menurut kacamata keumuman orang. Ketika mereka mengidentikan yang namanya nikmat, itu pertama dia harus kaya. Nikmat itu kedua dia harus terpandang. Nikmat itu yang ketiga dia harus sehat walafiat. Yang keempat syukur-syukur dia punya jabatan terhormat. Yang kelima syukur-syukur dia dari bangsawan. Ini semuanya nggak ada. Tapi kata Nabi dia orang yang paling Allah beri nikmat dari kalangan tabi'in. Ya nanti di akhirat baru terasa kan untuk betapa tingginya derajat Uwais Al-Qarni dibandingkan seluruh tabi'in yang ada ketika itu.
Ya, jadi jamaah yang Allah SWT, pahamlah kita apa yang Allah maksud dengan nikmat di ayat ini. Jadi ini bukan sembarangan nikmat, nikmat yang spesifik, nikmat yang spesifik yang identik dengan kecintaan Allah SWT kepada seorang hamba. Jadi ya Allah berilah kami petunjuk, ya Allah berilah kami petunjuk dan bimbingan kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus seperti apa? Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat sesungguhnya, nikmat yang sejati, nikmat yang hakiki, yang identik dengan kecintaan Allah SWT. Jadi orang yang diberi nikmat, orang-orang yang Engkau cintai mereka ya Allah, orang-orang yang Engkau cintai mereka. Di surat An-Nisa ayat 69 itu lebih jelas lagi. Di surat An-Nisa ayat 69 lebih jelas dan gamblang lagi seperti apa bentuk nikmat dan kecintaan Allah kepada mereka. Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ya. Di sini dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka orang-orang yang kami gabungkan, kami kelompokkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Jadi perlu ayatnya, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mau dia orang Arab mau bukan Arab, mau dia keturunan Nabi bukan keturunan Nabi, ya mau dia laki mau dia perempuan, besar kecil tua muda, yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang Allah beri nikmat ya, dan Allah gabungkan bersama para nabi, ya, nabiyyin wasiddiqin, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Ya, jadi jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, alias orang-orang yang Allah cintai, alias orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, alias pengikutnya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ya, itu yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah dan bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat dari kalangan orang-orang yang taat kepada Engkau dan Rasul-Mu, ya, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, ya, para sholihin. Kemudian Allah sebutkan wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu sebaik-baik teman seperjalanan menuju Allah SWT. Kenapa Allah sebutkan seperti itu, Allah hibur? Karena sudah sunnatullah mereka tidak banyak. Ya, jadi kan jalan yang lurus nih. Kalau kita jalan yang lurus, siratal mustaqim, itu minoritas. Ya, minoritas. Rasulullah SAW bersabda, "Badal Islam ghariban wa sayudu ghariban kama bada." Islam itu datang dalam keadaan terasing dan akan menjadi asing sebagaimana dia datang, dan berbahagia orang-orang yang asing. Ya, kata Imam Sa'di, ya ini masanya. Ya, asing itu bukan cuma tampilannya, pakai sorban gitu, enggak. Kalau sekedar pakai sorban, Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai sorban. Pakai gamis gitu, enggak, bukan itu maksudnya, bukan tampilan. Pakai gamis, pakai jenggot, pakai sorban, itu Abu Lahab, Abu Jahal juga sama. Jadi bukan itu, paham ya? Jadi bukan keterasingan itu tampilan fisik, enggak. Tapi apa? Masalahnya akidah, masalahnya tauhid, keyakinan. Hanya beribadah kepada Allah SWT itu asing. Bergantung hanya totalitas kepada Allah itu asing. Dia kan bertawakal hanya kepada Allah SWT, berharap hanya kepada Allah SWT, itu asing. Iya. Nah di sini jemaah yang dimuliakan Allah SWT,
Jadi konsekuensinya Siratal Mustaqim itu sepi jalannya. Biasanya apa? Kalau kita lewat pilih jalan, walaupun lempeng tapi sepi, kita agak ketar-ketir. Iya tidak? Kok sepi ya? Kok sedikit ya? Ya kan? Akhirnya apa? Kalau bisa rame gitu. Walaupun jalannya belok-belok. Kenapa? Karena kita itu tabiat kita sebagai manusia, karakter kita sebagai manusia, kita senang keramaian. Kalau sepi nggak nyaman kita. Ya, sepi itu nggak nyaman. Namanya manusia itu pengennya keramaian. Tapi di sini Allah sebutkan, walaupun sepi itu jalan yang lurus tadi, tapi Allah ingatkan orang-orang yang melewatinya itu sedikit. Tapi apa? Wahasuna ulaika rafiqun. Tapi ingat, mereka itu sebaik-baik teman seperjalanan. Artinya apa? Artinya walaupun sedikit yang menapakinya, carilah teman-teman yang tulus dan ikhlas untuk sama-sama berada di atas siratal mustaqim, untuk istiqomah. Artinya godaannya berat untuk tetap bisa istiqomah. Sebentar-bentar kita bisa ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Karena kita tidak nyaman dengan kesendirian, tidak nyaman dengan kesepian. Makanya Allah ingatkan, jangan ragu dan jangan bimbang, jangan gundah-gulana dengan sedikitnya orang yang menapaki jalan kebenaran. Ya, siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kita kan tahu. Ini orang-orang yang memang harus sabar dan istiqomah. Kenapa? Karena siapa saja yang mengklaim dirinya pengikut para nabi, itu tidak mungkin dibiarkan leha-leha gitu. Ya kan? Nggak mungkin tanpa ujian dan cobaan. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa Alif Lam Mim? Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja leha-leha, ya, mengklaim beriman, mengaku beriman, kemudian tanpa ujian dan cobaan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nabi bersabda, Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Ya. Faman kana fi dini salbatan syuddida bala'uhu, wa man kana fi dini riqqatan khufifa bala'uhu. Itu sudah sunnah Allah. Apa kata Nabi? Artinya sesungguhnya manusia yang paling berat ujian dan cobaannya dari Allah itu para nabi, kemudian setingkat di bawahnya, setingkat di bawahnya. Antar. Ya berarti apa? Anbiya, nabiyin, siddiqin, syuhada, shalihin. Barang siapa yang imannya menguat, maka akan diperberat ujian dan cobaannya. Barang siapa yang imannya melemah, ya akan dilemahkan pula, akan dikurangi, diringankan juga ujian dan cobaannya. Ya, berarti apa? Berarti harus siap-siap. Ketika kita sendiri yang minta siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk dan bimbingan kepada siratal mustaqim. Kemudian kita tidak ingin dapat ujian dan cobaan, itu tidak mungkin. Itu suatu perkara yang mustahil. Jadi ketika kita minta kepada Allah hidayah kepada siratal mustaqim, berarti kita juga minta keistiqomahan, kesabaran agar kita bisa istiqomah terus di atas siratal mustaqim. Ya. Kenapa? Karena ini hakikat kenikmatan Allah SWT. Jadi apa? Ya secara kasat mata mungkin kita susah. Secara kasat mata mungkin kita menderita. Tapi sebenarnya kita adalah orang yang paling Allah beri nikmat. Kita adalah orang yang paling Allah cintai. Tatkala kita berusaha, ya, menapaki jalannya para anbiya wal mursalin. Ya. Jadi intinya apa? Siratal mustaqim itu jalannya para nabi dan pengikutnya. Ya, jalannya para nabi dan pengikutnya. Seperti itu. Nah, itu butuh istiqomah, butuh kesabaran.
dan kesabaran itu datangnya dari Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Apa kata Allah? Wahai Nabi, sabarlah, disuruh sabar. Dan yakinlah, ketahuilah, tidaklah kesabaranmu melainkan semata-mata dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah. Jadi tidak bisa orang sabar tanpa Allah yang jadikan dia sabar. Berarti apa? Sabar pun harus minta kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku sabar. Ya, ini doanya. Ini siratal mustaqim. Itu doa sekaligus minta kesabaran, minta keistiqomahan. Tidak mungkin orang bisa istiqomah tanpa kesabaran. Ya, tanpa kesabaran. Kemudian yang ayat Allah SWT, Allah semakin perjelas. Ya, orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi dan pengikutnya, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah siratal mustaqim. Supaya semakin lengkap, kita harus tahu siapa musuh atau lawan kebalikan orang-orang yang Allah beri nikmat. Berarti apa? Orang-orang yang Allah tidak beri nikmat. Siapa orang-orang yang tidak Allah beri nikmat? Orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Ini dia. Polanya ada dua. Yang pertama, maghdubi alaihim, yang kedua zalim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-maghdubi alaihim itu Yahudi, orang-orang Yahudi, dan yang setipe dengannya. Ya. Al-zalim itu adalah Nasrani dan yang setipe dengannya. Itu hadisnya sahih. Dan itu pula yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi tidak ada silang pendapat siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah murkai dan siapa yang Allah maksud dengan orang-orang yang tersesat. Ya. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, man fasada min ulama'ina. Jadi jangan dipikir Yahudi yang dimurkai Allah itu cuma Yahudi, enggak. Siapa saja orang yang berilmu tapi polanya seperti Yahudi, tahu kebenaran tapi dia tidak indahkan, dia tidak pedulikan, itu dimurkai Allah. Berarti apa? Bukan kita siratal mustaqim. Muhammad fasada min ubadina. Siapa saja yang polanya seperti Nasara, walaupun dia ahli ibadah, ahli ibadah. Tadi ahli ulama. Jadi ternyata ada alim ulama, na'udzubillah, polanya pola Yahudi, dimurkai Allah. Dia tahu Al-Quran, dia tahu hadis, tapi dia kangkangi Al-Quran dan hadis. Ada, dan itu tidak sedikit, banyak. Semakin lama semakin banyak, ngeri sekali. Ya, ada ahli ibadah dari kalangan kaum muslimin, tapi yang tersesat, semangat beribadah, ya, tapi tidak mau mencari kebenaran. Benar nggak ini ibadah datang dari Nabi Muhammad SAW? Ya, bukan katanya. Jari ini simbah. Ya. Yang penting apa kata Mbah Yai, Mbah Habib, Mbah Syekh, Mbah Ustaz. Ya. Yang penting ibadah. Cuman agama cuma dibangun di atas husnuzon, tidak dibangun di atas ilmu. Dan dua-duanya itu nggak selamat. Ya, baik dari kalangan alim ulama, ya, yang tidak mengindahkan apa yang dia ketahui daripada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena dia ada yang hafal Al-Quran. Al-Quran dengan tegas mengatakan inna dina illa wal Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu cuma Islam. Agama yang diridai Allah cuma Islam. Allah dengan tegas berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak Allah diterima. Tapi coba perhatikan, banyak tidak kita punya alim ulama yang mengatakan semua agama benar. Banyak. Kalau nggak kayak gitu nggak jadi menteri agama dia. Iya kan? Kalau dia bacakan ayat ini, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah cuma Islam, dipecat ya langsung. Ini saya tidak mengatakan menteri agama yang mana, artinya kayaknya dari masa ke masa gitu. Ada nggak
Yang berani mengatakan itu ayat. Yang jelas itu firman Allah SWT. Ini jalan menuju kebaikan itu banyak. Ya kan? Dibuat samar, dibuat remeng-remeng. Ya, gitu. Ada yang saya beberapa hari ini memperhatikan, ada seorang profesor, ya, profesor agama Islam, dia buat disertasi, dia yang mengklaim Al-Quran itu sudah diubah, ngerti nggak? Tapi Taurat dan Injil itu asli. Profesor agama Islam, ngerti tidak? Coba lihat, ya ada itu di YouTube, saya lagi perhatiin. Ya, apa latar belakangnya dia? Kemungkinan dia nggak sabar gitu. Karena mungkin ada yang ingin uang besar, jabatan dan sebagainya. Dia buat disertasi doktoralnya itu, dia klaim bahwasanya Al-Quran yang kita baca itu sudah ada gubahan-gubahan dari kalangan sahabat, diubah dari kalangan tabi'in, diubah sampai sekarang itu semakin banyak gubahan-gubahannya. Padahal literaturnya literatur orientalis, rujukan orientalis, tidak maksimal dalam belajar Al-Quran. Sementara kebalikannya, Taurat dan Injil itu asli, otentik, tidak ada gubahan. Ya, padahal jelas-jelas kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Taurat dan Injil itu sudah banyak sekali gubahan-gubahannya. Kok bisa seperti itu? Profesor agama Islam syariat. Ya, ini mau kemana dia dengan hadis Nabi yang sahih? Di Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari gurunya Yunus bin Abdullah, qala akhbarana Ibnu Wahab, qala haddatsani Amr, akhbarani Amr, anna Aba Yunus akhbarahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la yasma'u bi, tidaklah mendengar tentang keberadaan aku umat akhir zaman ini, Yahudiyun wa Nasraniyun, mau dia Yahudi kah atau Nasrani kah, tumayamut, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman, ya, billadzi ursiltu bihi, dengan apa yang aku bawa, ya, illa kana min ashabin nar, dia pasti masuk neraka jahanam. Ya, hadisnya jelas. Mereka tahu hafal hadisnya, Al-Qurannya hafal, tapi apa? Tapi tidak percaya. Karena apa? Ya, karena tidak sabar dengan kehidupan dunia, fasilitas dan lain sebagainya. Wal iyadzubillah. Nah ini apa? Itu ada keserupaan dengan orang. Jadi jangan dipikir mentang-mentang hadisnya mengatakan al-maghdubi alaihim Yahudi, al-dhalin itu Nasrani, ya cuma dua itu aja, enggak. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, siapa saja yang polanya sama dari kalangan kita, dia mengklaim Islam, alim, ulama, kaum muslimin, tapi polanya seperti Yahudi, dia tahu kebenaran, dia tahu Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tutup-tutupin, atau dia paling enggak dia buat samar-samar, remang-remang. Padahal kan jelas, hitam putih, Islam putih, kafir hitam, tapi dia buat samar-samar, disamarkan semuanya benar, dia kan waliyadzubillah. Nah sebaliknya, ada orang yang cuma positive thinking aja, dari Simba aja, ya katanya Mbak gitu, masa Mbak salah? Ya, ini polanya seperti Nasara, yang penting ibadah aja, yang penting semangat beribadah, tanpa tahu ini benar nggak Rasulullah SAW mengajarkannya seperti itu. Ya, benar tidak ada tuntunannya dan syariat seperti itu. Benar tidak ada Al-Quran dan Sunnahnya seperti itu. Ya kan? Nah, orang yang selamat itu orang yang Allah beri nikmat, yang taat kepada Allah dan Rasul. Tahu dari mana taat kepada Allah dan Rasulnya? Kalau tidak tahu, itu sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Ya kan? Taat kepada Allah dan Rasulnya apa? Berarti taat kepada Al-Quran dan Sunnah. Tahu dari mana? Ya,
Kalau tidak pernah belajar Al-Quran dan Sunnah, bagaimana dia tahu itu Al-Quran dan Sunnah? Ya kan? Jadi di sini jamaah yang dibenarkan Allah SWT sebagai bentuk kesimpulan, kita minta hidayah itu seperti apa? Hidayah kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang benar-benar Allah beri nikmat secara hakiki. Nikmat apa itu? Nikmat syariat. Ya, yang identik dengan kecintaan Allah SWT kepada seorang hamba, yaitu dituntunkan untuk bersama-sama berkelompok dengan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Rinciannya, pertama para nabi, kemudian para pengikutnya, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Itu orang-orang yang Allah SWT beri hidayah, orang-orang yang Allah SWT beri nikmat, orang-orang yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah SWT anugerahkan kepada kita dan segenap kaum mukminin, ya, agar diberikan taufik hidayahnya untuk bisa berada di atas shiratal mustaqim dengan sebenar-benarnya, ya, untuk bisa istiqomah, untuk bisa sabar sampai akhir hayat kita, sehingga kita dikumpulkan bersama apa? Nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Wabillahi taufiq. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.